Hari itu dimulai seperti biasa bagi Janiah Wilkinson, seorang ibu tunggal yang setiap harinya diisi dengan kerja keras dan kekhawatiran. Hidupnya berputar di antara pekerjaan, pengobatan anaknya, dan keterbatasan waktu serta uang. Putrinya, Aria, mengidap epilepsi parah dan membutuhkan pengobatan yang rutin. Di tengah tekanan hidup yang mencekik, Janiah terus berusaha bertahan. Namun hari itu segalanya berubah. Di pagi hari, ia terlambat mengantar Aria ke sekolah. Saat melaju dengan tergesa, ia dihentikan polisi karena plat mobilnya mati. Ia diminta menunjukkan SIM yang ternyata juga sudah tak berlaku. Situasi yang sepele berubah jadi rumit, dan itu baru permulaan. Setelah ditilang, ia tetap pergi bekerja, berharap bisa mengejar sisa shift-nya. Namun sesampainya di sana, ia malah diberhentikan secara sepihak. Manajernya menganggap Janiah tidak lagi layak bekerja karena sering terlambat, tanpa mempertimbangkan situasi hidupnya. Dalam keadaan murung dan lelah, ia kembali ke rumah hanya untuk mendapati barang-barangnya sudah berada di pinggir jalan. Pemilik apartemen mengusirnya karena menunggak sewa. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, Janiah juga kehilangan obat untuk Aria yang ikut terbuang bersama koper dan barang-barang lain. Dengan sisa tenaga dan rasa panik yang menyesakkan, Janiah pergi ke tempat kerja sebelumnya untuk mengambil cek gaji terakhirnya. Tapi malang kembali menghampiri. Toko tersebut sedang dirampok. Dalam kekacauan, ia mencoba menyelamatkan tasnya yang berisi obat Aria. Terjadi pergumulan dengan salah satu perampok. Senjata berpindah tangan, dan dalam kepanikan satu tembakan dilepaskan. Tembakan itu secara tidak sengaja membunuh manajer toko. Dengan gemetar dan napas tercekat, Janiah melarikan diri, membawa senjata dan cek yang belum sempat dicairkan. Ia menuju sebuah bank, berharap bisa mencairkan cek itu untuk membeli obat. Tapi bank menolak karena ia tidak membawa identitas. Frustrasi dan terpojok, ia kehilangan kendali. Ia marah, menangis, dan berseru. Saat membuka tasnya, salah satu pegawai melihat kabel-kabel proyek sains milik Aria yang tampak seperti alat peledak. Pegawai itu panik dan tanpa pikir panjang mengaktifkan tombol darurat. Situasi berubah drastis. Pihak keamanan mengira terjadi penyanderaan. Bank dikunci, polisi mengepung, SWAT bergerak, media mulai meliput. Di dalam, Janiah masih belum sadar betapa serius situasi yang ia picu. Ia hanya ingin mengambil uang dan menyelamatkan anaknya. Ia berulang kali menyebut nama Aria,
memohon waktu agar bisa pulang membawa obat. Pegawai bank mulai sadar bahwa Janiah tidak seperti penyandera kebanyakan. Ia tidak mengancam siapapun. Ia lebih terlihat seperti seorang ibu yang tenggelam dalam kesedihan dan tekanan. Nicole, manajer bank, mendekatinya. Ia mencoba bicara dengan tenang. Di sisi lain, detektif Kay Raymond, petugas polisi yang juga seorang ibu dan perempuan kulit hitam, meminta waktu untuk menengahi. Kay berbicara pada atasannya agar tidak melakukan penyerbuan yang bisa membahayakan semua orang. Ia percaya Janiah bukan pelaku kriminal, melainkan korban keadaan. Sementara itu, salah satu teller merekam Janiah secara diam-diam. Dalam video itu, Janiah menangis sambil menceritakan hidupnya, tentang perjuangan sebagai ibu tunggal, tentang sistem yang tak berpihak, tentang anaknya yang sakit, tentang gaji yang tak pernah cukup. Video itu diunggah ke media sosial dan dalam hitungan menit menjadi viral. Di luar bank, orang-orang mulai berdatangan, bukan untuk menyaksikan drama penyanderaan, tetapi untuk menyuarakan dukungan. Mereka membawa poster dan menyalakan lilin. Mereka tidak melihat seorang penjahat di dalam bank. Mereka melihat sesosok ibu yang patah hati. Kemudian kenyataan terungkap. Telepon dari ibunya menghancurkan semua ilusi yang Janiah pertahankan sejak pagi. Arya ternyata sudah meninggal dunia malam sebelumnya karena kejang hebat. Janiah tidak mampu menerima kenyataan dan otaknya menciptakan ulang hari itu seolah Arya masih hidup. Setiap interaksi, setiap keputusan yang ia buat dibangun dari ilusi demi bertahan dari duka yang terlampau dalam. Ia kehilangan realita. Tubuhnya melemas, napasnya tersengal. Ia duduk di lantai bank, memegangi proyek sains milik Arya yang ia pikir akan diserahkan di sekolah. Nicole memeluknya. Kay bersimpuh di sampingnya. Mereka tidak melihat penyandera. Mereka melihat seorang ibu yang berduka dan hancur karena kehilangan yang tidak sempat ia proses. Akhirnya, setelah negosiasi panjang dan tanpa kekerasan, Janiah keluar dari bank. Ia berjalan pelan, didampingi Nicole dan Kay. Tidak ada teriakan atau kecaman dari kerumunan, hanya sunyi dan beberapa isakan. Tangis mereka adalah tangis untuk dirinya, untuk Arya, dan untuk semua ibu yang tak pernah diberi ruang untuk gagal. Ia diborgol, tapi ia tidak ditundukkan. Ia menyerah bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa ia butuh pertolongan. Di mata publik, ia bukan kriminal, tapi simbol keputusasaan kaum perempuan yang terlalu lama
dipaksa kuat dalam sistem yang tidak manusiawi. Straw adalah kisah tentang titik puncak seseorang yang menanggung terlalu banyak, terlalu lama. Tentang jerami terakhir yang mematahkan punggung, bukan karena jeraminya berat, tapi karena beban sebelumnya sudah terlalu banyak. Film ini membuka mata dan menggugah hati dan meninggalkan penonton dengan satu pertanyaan yang menghantui. Bagaimana jika itu adalah aku? Bagaimana jika itu adalah ibuku? Film ini menampar kesadaran publik bahwa keadilan yang tidak disertai welas asih hanya akan jadi alat penindasan. Keadilan sosial bukan soal memberi semua orang perlakuan yang sama, melainkan memberikan setiap orang apa yang mereka butuhkan berdasarkan realitas hidup mereka.